Kenapa kau begitu mencintaiku? Kenapa kau sangat mencintaiku? Bagaimana aku bisa lupa? Oh, tidak ada orang yang bisa menang berdebat denganmu. Kau pasti sangat menderita. Aku sedikit menderita. Tapi karena kau ada di sini, maka saat ini aku menjadi merasa lebih baik. Aku merasa nyaman ketika kau di dekatku. Motibai, kita bertiga ada di sini. Tidak ada gunanya kita semua tetap terjaga. Kita semua memiliki banyak yang harus dikerjakan besok. Kenapa kau tidak melakukan satu hal? Ayo kita bergantian mengawasi Hussein. Itu bukan ide yang buruk. Baiklah. Aku akan mengawasi Hussein setelah Zakira selesai mengawasinya. Kalau begitu, kita harus istirahat sekarang. Sini Zakira, biar aku menggantikanmu karena aku sudah istirahat dengan cukup. Terima kasih. Hosia, bagaimana keadaan Yang Mulia sekarang? Yang Mulia, aku dengar dia sudah lebih baik, Yang Mulia. Dan dia sedang istirahat. Terima kasih ya Tuhan. Salam Yang Mulia. Lalu berapa lama waktu bagiku untuk lebih baik lagi? Anda sebentar lagi akan sembuh, tenanglah. Ini adalah berita yang bagus. Aku harus pergi dan menemui Hussein sekarang. Yang Mulia, aku minta pada Anda untuk bersantai dulu dalam satu malam. Hanya satu malam saja. Kita harus memikirkan kondisi bayinya. Besok aku akan bertemu dengan Hussein. Tolong bangunkan aku lebih awal. Hosiar, mulai besok aku akan mengurus Hussein. Hussein adalah anakku. Aku tidak ingin dia jauh dariku. Sudah 3 hari aku berpisah dengannya. Rasanya aku rindu sekali. Aku ingin cepat bertemu dengannya. Biar aku memeriksamu, Yang Mulia. Silakan. Ada apa, Hussein? Kenapa kau terbangun? Sekarang tidur lagi ya, sayang. Selamat tinggal, sayang. Akhirnya kau akan menjadi pembalasan dendamku atas segala yang telah kulakukan. Kuharap dia tidak menyusahkanmu. Sama sekali tidak, dia tidur sangat nyenyak. Itu sebabnya aku memasang kelambu nyamuk. Agar dia bisa tidur dengan nyenyak dan juga bisa tenang. Kau juga harusnya istirahat karena besok kau harus mengurusnya lagi. Baiklah.
sudah cukup larut. Aku harus kembali pada Husain. Muti, aku harap Husain tidak menyusahkanmu. Jodah, kau sudah kembali. Apa kau tidak menghabiskan malam di kamar Yang Mulia Raja? Aku ada di sana tadi. Sampai Yang Mulia Raja merasa lebih baik. Tapi aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Husain. Makanya aku segera kembali kemari, segera setelah Yang Mulia tertidur. Aku harap Husain tidur dengan nyenyak. Iya, dia tertidur sejak kau pergi. Dia terlihat seperti malaikat saat tertidur begini. Selamat pagi, Jodah. Husain masih tertidur. Dia bahkan tidak terbangun di malam hari. Dia sudah tumbuh besar ya. Sayang, sudah waktunya bangun. Husain? Teriakan Ratu Jodah. Kita harus periksa. Kau tidak boleh meninggalkanku seperti ini. Kau harus bangun, nak. Kau harus bangun. Apa yang terjadi? Husain. Ada apa? Kenapa dia menangis? Ratu Jodah. Husain, apa dia baik-baik saja, Ratu Jodah? Ratu Jodah, kenapa kau menangis? Ada apa sebenarnya? Kenapa dengan anakku? Husain? Ibu, kenapa? Dia diam saja, Bu. Apa yang terjadi pada anakku? Yang Mulia, cepat tangkap Nabi. Tugasnya sudah dilakukan. Iya. Dan kau sekarang bisa tenang karena sekarang jiwa ayahmu akan tenang pada akhirnya. Mereka menyuruhku untuk memberikan makan pada Husain dan aku meracuninya. Aku telah memberitahu Moti bahwa dia sedang tertidur. Dan sebentar lagi mereka semua akan sadar kalau dia sudah tidak bergerak lagi.
Sekarang cepat, ayo kita harus pergi. Uruslah anak kita, sementara aku akan mengemas semua barang berharga di sini. Kita harus meninggalkan Agra secepat mungkin, sebelum ada yang menduga bahwa kita bertanggung jawab atas itu semua. Cepatlah. Terima kasih banyak, Tizinat. Kau sudah membantuku membalas dendam kematian ayahku. Terima kasih banyak. Kita akan merayakan kemenangannya nanti. Kita harus segera melarikan diri dari sini. Kita belum mengemas banyak benda lainnya. Husain, Husain, ini ibu nak. Kenapa kau datang terlambat? Periksa dia sekarang. Hati-hati, aku tidak ingin dia terluka. Apa dia baik-baik saja? Katakan padaku, apa yang salah dengannya? Katakan. Katakan apa yang salah dengannya? Maafkan aku yang mulia, tapi sepertinya Pangeran Husain telah diracuni. Rasa kau tidak memeriksanya dengan benar. Ayo lakukan lagi. Periksa dia sekali lagi. Aku bilang periksa dia sekali lagi. Husain, lihat aku. Aku ibumu, Husain. Lihatlah. Buka matamu, nak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Ratu Jodah, katakan padaku apa yang telah kau lakukan padanya. Jawab aku, Ratu Jodah. Jawab. Apa yang kau lakukan padanya? Aku telah memberikan bayiku padamu untuk mengurusnya. Tapi apa yang telah kau lakukan? Katakan padaku. Kau telah membunuhnya. Kau membunuh anakku, Husain. Kau tidak ingin dia tetap hidup, kan? Kau tidak bisa melihatku bahagia dengan Husain. Itu sebabnya kau membunuh anakku. Itu sebabnya kau membuatku tidak memiliki keturunan. Karena kau memang tidak suka kalau aku punya anak. Kenapa kau lakukan itu padaku? Kenapa, Ratu Jodah? Kenapa kau lakukan itu padaku? Tidak, Rukaya, jangan bilang begitu. Apa yang bisa dilakukan terhadap kehendak Tuhan? Tidak, Ibu. Ini bukanlah yang Tuhan inginkan. Dan ini adalah yang apa kalian inginkan semua. Dengar yang mulia. Kakak mengatakan padaku untuk memberikan Husain beberapa hari saja. Dan aku memberikan Husain padamu karena kau anggap agar dia tidak kena penyakit dan dia tetap sehat. Sekarang katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Sekarang kau lihat dia jadi seperti ini, hah? Ayo katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang yang mulia? Aku sudah tidak punya anak lagi. Ibu, maukah kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Apa kau punya jawabannya? Hah? Bisakah seseorang membuat Husain untuk hidup kembali? Berikan padaku, berikan jawabannya. Siapa yang bisa? Kau telah membawa Husain untuk memberinya pada Ratu Jodah, iya kan? Dan kau bahkan telah mengatakan padaku bahwa Husain akan dikembalikan lagi padaku setelah aku sembuh dari penyakitku. Sekarang berikan Husain kembali padaku. Aku ingin melihatnya, aku ingin memeluknya yang mulia. Ratu Jodah, wanita macam apa kau ini? Apa kau pikir kau ibu yang baik? Ha? Apakah ini bagaimana seorang ibu mengurus anaknya? Kau tidak bisa mengurus anakmu dengan baik. Hah? Katakan padaku, apakah kau seorang ibu yang baik? Kau telah membunuh anakku, juga anakku. Kau bertanggung jawab atas kematian kedua anak itu. Aku
Aku tanya, di mana kau ketika hal itu terjadi? Katakan, di mana kau berada? Hah? Katakan, kau di mana? Di mana kau ketika Husain menghirup nafas terakhirnya? Jawab aku, di mana kau pada saat itu? Saat terakhir Husain untuk menghirup nafas terakhir. Di mana kau berada? Jangan bilang begitu. Tidak, Ibu. Apa yang telah kau katakan pada Yang Mulia Raja? Ha? Apa yang telah kau janjikan padanya? Ayo katakan, Ratu Joda. Kau telah berjanji kalau kau tidak akan meninggalkan Husain walau beberapa detik pun. Kau sudah berjanji padaku. Tapi kenyataannya Husain meninggal. Di mana dia? Di mana dia saat itu? Yang Mulia, kau ingat kontrak yang kau buat sebelum memberikan hak Husain. Kalau kau tidak bisa mengurus Husain dengan baik, maka Husain akan dikembalikan padaku, Yang Mulia. Apa kau ingat itu? Tolong beritahu aku. Di mana salahku, Yang Mulia? Katakan. Husain telah diambil dariku, kan, Ratu Joda. Ratu Joda adalah satu-satunya yang harus disalahkan untuk ini. Dia bersalah, Yang Mulia. Dia bersalah. Karena dia telah mengambil Husain dariku. Kaulah yang bersalah, Ratu Joda. Dialah yang paling bersalah. Dia orang yang telah membunuh Husain. Katakan, Yang Mulia, apakah kau mau menghukum Ratu Joda? Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi sepertinya Pangeran Husain telah diracuni. Diracuni? Iya. Racunnya diberikan pada tengah malam. Siapa bersama anakku pada saat itu, Moti? Moti, siapa yang bersama anakku saat itu? Yang Mulia, semalam aku, Zakira, dan juga Zinat bersamanya. Kalian berdua ada di sini. Di mana Zinat? Di mana dia? Di mana Zinat? Asyir, segera bawa Zinat padaku. Cepat, sekarang bawa Zinat padaku. Tunggu, apa kau melihat Zinat? Aku tidak melihatnya. Tuan Kasim! Nona Zinat! Husain, anakku. Husain sudah tidur. Biarkan dia tidur dulu ya. Iya kan? Biarkan dia tidur ya, Bu. Aku tidak ingin ada yang mengganggunya. Apa yang kalian lakukan? Aku minta jawabannya. Yang Mulia, ketika giliranku tiba, Pangeran Husain sedang tertidur. Zinat meminta kami untuk tidak membangunkannya karena dia sedang tertidur pulas. Tapi siapa yang meracuninya padahal kalian selalu bersamanya? Yang Mulia, percayalah padaku. Aku bahkan tidak bisa memikirkan melakukan kejahatan keji seperti itu. Maaf Yang Mulia, Nona Zinat dan Tuan Mirza Kasim tidak berada dalam kamarnya. Barang-barang mereka juga tidak ada. Apa kau yakin bahwa anakku itu memang ada orang yang meracuninya? Iya, Yang Mulia. Ini adalah racun yang sangat mematikan.
Nansing, Todharma. Aku ingin Zinat dan Qasim di sini apapun taruhannya. Pergi. Keamanan telah diperketat di luar. Ini adalah racun yang mematikan. Sepertinya Husain telah mati. Dan semua orang telah mengetahui tentang kebenaran kita. Pasti ada jalan rahasia lain untuk keluar dari sini. Ini adalah istanaku. Tidak ada yang bisa bersembunyi di sini. Cari di setiap tempat dan segera bawa mereka berdua ke hadapanku. Pergi. Ratu Jodah, kau mengambil anakku dariku. Kau membunuh anakku Husain. Ini semua salahmu, Ratu Jodah. Kau tidak punya hak untuk meninggalkan Husain sedikit pun. Sudah. Apa kau dengar itu? Itu kan sudah janjimu padaku, Ratu Jodah. Kau benar, Ratu Ruqayyah. Ini adalah kesalahanku. Seharusnya aku tidak meninggalkan Husain sendirian. Jodah. Ini tidak mungkin terjadi. Husainku. Duniaku telah hancur. Aku tidak akan membiarkan anakkunya untuk pergi bebas. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Husainku telah dirampas dariku. Aku akan membunuh semuanya. Aku akan membunuh siapa saja yang telah mengambil Husainku. Salimah. Rahim, apa yang kau lakukan di sini? Ayo cepat pergi ke kamarmu. Ibu, lihat yang kutemukan. Apa ini, Rahim? Di mana kau menemukannya? Aku menemukannya di taman dekat kebun bunga. Baiklah, sekarang kau boleh pergi, ayo. Ini bukan benda biasa. Ini adalah metode racun, di mana peracunnya sangat aman. Aku tahu tentang ini, karena Benazir pernah menggunakan metode ini. Coba lihat, pinggirnya berubah menjadi biru. Sekarang aku tahu siapa yang meracuni Husain. Siapa? Waktu itu aku melihat Jinat di kebun, dia berbohong padaku. Dia berbohong padaku dengan mengatakan bahwa dia kehilangan cincinnya. Kalau begitu, Jalal harus tahu ini. Sebenarnya aku sudah curiga pada Zinat dari awal. Ratu Ruqayyah menderita suatu penyakit yang disebabkan oleh zat tertentu. Zinat tahu tentang zat tersebut. Untuk memisahkan Ratu Ruqayyah dari Husain, itulah tujuan dia melakukannya. Zinat pasti sudah memberikan zat itu pada Ratu Ruqayyah. Biarkan aku memeriksanya. Aku bisa pastikan kalau ini adalah bukti yang terbuat dari usus unta dan telah digunakan untuk meracuni Husain. Ya Allah. Aku tidak akan mengampuni mereka. Takkan ku ampuni mereka apapun alasan.
buat anak itu berhenti menangis. Tangisannya mungkin akan menarik perhatian seseorang. Lakukanlah satu hal. Bawa dia bersamamu dan pergi dari pintu belakang istana wanita. Kita beresiko akan tertangkap jika tetap bersama. Ada penjaga di luar sana. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan segera menemuimu. Ya Tuhan, mereka lewat sini. Bagaimana kalau anak ini membuat suara? Yang Mulia Raja sudah memerintahkan kita supaya kita tidak keluar dari kamar. Tuhan, tolong bantulah aku. Aku tidak bisa mengambil resiko terlihat. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Aku harus sembunyi di suatu tempat. Prajurit! Mirza Kasim tidak boleh melarikan diri dari sini. Cari dia di mana saja. Jaga semua pintu keluar yang ada di istana. Cepat! Dengarkan aku baik-baik. Aku ingin Zinat apapun taruhannya. Buruh dia. Apa kalian mengerti? Salimah, kau lebih tua dari Rukaya. Tolong kau urus dia. Aku tidak ingin dia melakukan sesuatu yang salah. Iya, Ibu. Aku akan mengurus Ratu Joda. Cari dia. Cari dia di seluruh istana sampai dapat. Aku ingin kalian mendapatkan Zinat. Pergi! Di mana dia bersembunyi sekarang? Apakah kakek menemukannya? Ayo, kita lewat sini. Itu dia! Tangkap dia! Lepaskan aku atau aku akan membunuh kalian. Kau tidak akan bisa lari dari tempat ini. Ini aku tidak akan mengampuninya. Aku akan mengambil hidupnya. Pengkhianat. Aku percaya padamu dengan anakku. Aku membuatmu sebagai pengasuh anakku. Dan kau malah meracuni anakku. Tolong ampuni aku. Kau akan dihukum atas perbuatanmu. Anakmu akan mati. Sama seperti Husainku. Sekarang berikan anakmu padaku.
anakku. Minggir kau! Sudah! Menyingkirlah! Tolong kembalikan anakku. Tidak! Aku tidak akan memberikan anakmu. Mata dibalas mata dan pembunuhan dibalas pembunuh. Dan kau telah membunuh Husainku. Sekarang kau akan lihat bagaimana menderitanya anakmu seperti kau menyakiti Husain. Tidak. Demi Tuhan, tolong jangan lakukan ini. Tolong jangan, anakku. Benarkah? Memangnya kenapa kau? Hah? Kenapa? Kau akan lihat bagaimana kau telah menyakiti anakku Husain. Dan sekarang aku akan menyakiti anakmu. Sama seperti saat kau akan membunuh anakku. Dia itu masih bayi. Tidak, aku tidak akan mengampuninya. Bawa racun itu sekarang. Anakku, lepaskan aku. Tidak, lepaskan Tidak, aku. Ratu Rukaya. Lepaskan. Lepaskan aku. Tidak, Ratu Rukaya. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau tidak seperti dia. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau seorang Ratu Mughal. Ratu Mughal tidak bisa mengambil nyawa yang tidak bersalah. Anakku juga tidak bersalah. Kenapa aku tidak bisa mengambil nyawanya, Ratu Salimah? Aku bukan seorang ratu. Aku seorang ibu. Seorang ibu yang anaknya dibunuh oleh wanita kejam seperti dia. Tapi aku tidak akan mengampuni pengkhianat ini. Aku ingin dia harus memakan racun. Racun yang diberikan pada anakku Husain pada saat itu. Lepaskan aku! Matilah kau! Berhenti! Ini adalah untuk membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Jala. Ketika anakku berjuang untuk bertahan hidup, aku bahkan tidak memperhatikannya. Bagaimana bisa aku begitu ceroboh? Ibu macam apa aku? Aku benar-benar tidak layak disebut ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang setelah memandikan pangeran dan menutupi dirinya dengan kain kafan, ritual terakhir dari upacara pemakaman akan dilakukan. Kita akan berdoa untuk nyawanya. Jadi Yang Mulia Raja harus dipanggil kemari. Di mana Yang Mulia Raja?
Jalal, ucapkanlah doa terakhir untuk Husain anakmu. Doa-doa apa? Untuk siapa aku berdoa? Haruskah aku berdoa untuk Tuhan yang mengambil nyawa anakku? Aku sudah kehilangan keyakinan pada Tuhan sekarang. Tidak. Tolong jangan katakan itu. Itu dosa paling besar. Aku tidak peduli jika itu sebuah dosa. Aku sudah tidak yakin lagi pada dia yang telah mengambil nyawa anakku. Siapa dia? Di mana dia ketika pengkhianat itu berani meracuni anakku? Menurut kalian, tidakkah dia cukup kuat untuk menghentikan mereka dari membunuh anakku? Tapi kenapa dia tidak melindungi anakku? Beribu-ribu orang telah berdoa untuk anakku. Tapi doa-doa mereka tidak didengar oleh dia untuk mencegah terjadinya kutukan. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Dan jika dia ada, dia harus minta maaf padaku. Karena dia telah mengambil nyawa anakku. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Dan aku tidak meyakininya lagi. Hatiku tidak akan menjadi baik, juga tidak akan bisa mencinta lagi. Aku menjadi orang yang tidak berperasaan. Dan sekarang aku menjadi sama seperti Jalal yang dulu lagi. Aku akan menjadi sama seperti Jalal